Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi tentunya dalam program Gema. Hari ini yang akan saya bawakan yaitu dalam Keluaran pasal 31. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh mengenai Keluaran pasal 31, saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Sungguh kami bersyukur buat kasih setiamu Bapa dalam hidup ini, atas kebaikanmu, atas cinta kasihmu dalam kehidupan ini. Kami bersyukur Tuhan atas segalanya, dan saat ini kami akan dibekali oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah apapun yang hamba sampaikan semuanya berdasarkan isi hati-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan apa yang menjadi rancangan-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Demikian juga jemaat Tuhan yang mendengar, biarlah Tuhan pengurapan Tuhan memenuhi setiap kehidupan kami semua, sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemarin kita sudah membahas dalam kitab Keluaran dan kita sedang di ujung dari kitab Keluaran ya. Sekarang kita memasuki Keluaran pasal yang ke-31. Kalau kita melihat Keluaran 31 ini masih berhubungan erat dengan Keluaran pasal 20 sampai dengan Keluaran pasal 31. Karena masih menceritakan tentang bagaimana Musa diberikan perintah, diberikan amanah, diberikan segala sesuatu di Gunung Sinai oleh Tuhan. Termasuk dalam Keluaran 20, yaitu 10 hukum Taurat yang diberikan kepada Musa. Ternyata di atas sana, gitu ya, di atas Gunung Sinai, jadi seluruh jemaat Tuhan, seluruh umat-umat yang orang percaya yang sudah mendengarkan Gema selama ini akhirnya sekarang memahami bahwa naiknya Musa ke atas Gunung Sinai bukan hanya berbicara tentang hukum Taurat, tapi beberapa aturan-aturan yang diberikan kepada Tuhan untuk Musa, khususnya untuk bangsa Israel pada saat itu. Ya, terlebih lagi dalam persembahan-persembahan yang harus dikorbankan oleh bangsa ini, persembahan-persembahan yang harus dipersiapkan oleh bangsa ini, semuanya ada syaratnya, semuanya ada ketentuannya, semuanya ada peraturan-peraturan yang Tuhan buat kepada Musa pada saat itu ya. Bahkan ketika kita melihat di pasal 31 menyambung dari pasal 30 gitu ya, mengenai pembuatan bejana pembasuhan, mengenai ukupan yang kudus, mengenai minyak urapan, bahkan mengenai pakaian di pasal 28 ya, pasal 27-28 mengenai pakaian Imam Harun dan anak-anaknya sebagai imam-imam pada saat itu pun ditentukan oleh Tuhan. Dan dia pasal 31 ini ya, pasal yang cukup singkat sebenarnya untuk membahas ini, karena sudah dijelaskan sebenarnya ya, sudah dijelaskan dalam pasal 31 sangat jelas bahwa jawaban dari pasal-pasal sebelumnya. Pasal 31 ini menjelaskan bahwa Tuhan sudah menetapkan orang-orang yang akan membuat segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada Musa ya. Pasal 31 menjelaskan Bazalel dan Aholiab yang ditunjuk Tuhan ya, ditunjuk Tuhan untuk Musa, perintahkan kepada mereka untuk membuat A, B, C, D dan sebagainya ya, yang sudah diperintahkan kepada Musa di pasal-pasal sebelumnya ya. Jadi kita baca firman Tuhan kita terlebih dahulu pada Keluaran 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 dulu ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Kita bisa melihat ada satu hal yang Tuhan percayakan pada saat itu kepada Bezalel. Ya, Tuhan memilih, Tuhan menentukan, Tuhan menunjuk orang yang akan mengerjakan bejana pemasuhan, ukupan yang kudus, tempat pengorbanan, minyak urapan dan sebagainya. Ya. Tuhan sudah menyiapkan orang-orang khusus
untuk Musa perintahkan untuk membuat apa yang sudah Tuhan perintahkan pada mereka. Yang menjadi perhatian bagi saya di sini adalah ketika kita dipenuhi dengan Roh Allah, kita adalah orang-orang yang memiliki kualitas super. Ketika hidup kita dipenuhi oleh Roh Allah, kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk melakukan sebuah pekerjaan yang bagi saya pekerjaan yang khusus yang Tuhan perintahkan kepada Bezalel, ya. Kita bisa lihat bahwa di ayat yang ketiga, dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah adalah sumber kreator. Allah adalah sumber kreativitas. Allah adalah sumber yang terpercaya. Allah adalah sumber dari segala-galanya. Maka dari itu ketika kita membaca firman ini, ya, ketika kita melihat dari pasal-pasal sebelumnya bagaimana Tuhan sudah memerintahkan Musa untuk membuat A, B, C, D, dan sebagainya, dengan ketetapan-ketetapan standar yang sudah Tuhan tentukan, ya, bagaimana modelnya, bahannya apa yang digunakan, gitu ya. Mungkin secara manusia nggak ada orang yang bisa melakukan apa yang Tuhan minta. Mungkin secara manusia nggak ada manusia di dunia ini yang mampu melakukan seperti apa yang Tuhan minta. Maka dari itu perhatikan di ayat yang ketiga, ketika Tuhan berbicara kepada Musa, Tuhan katakan apa? Aku sudah memenuhi Bezalel dengan Roh Allah. Maka dia akan bisa menciptakan atau dia bisa mengerjakan segala macam pekerjaan, kata firman Tuhan. Segala macam pekerjaan, kata firman Tuhan. Mungkin tanpa Tuhan, Bezalel hanya bisa mengerjakan satu pekerjaan. Itu pun kalau bisa. Mungkin tanpa Tuhan kita bisa mengerjakan hanya satu pekerjaan. Mungkin tanpa Tuhan kita hanya bisa menyelesaikan satu masalah. Tapi dengan Tuhan kita bisa melakukan segala sesuatu di luar dari ekspektasi kita sebagai seorang manusia. Firman Tuhan menjelaskan dengan sangat jelas kepada kita pagi hari ini. Firman Tuhan menegaskan kepada kita pada saat ini bahwa Roh Allah, Tuhan adalah sumber dari kreativitas itu. Kalau kita selama ini mungkin merasa kreativitas kita berkurang, kreativitas kita nggak sebaik apa yang dipikirkan orang, kembalilah lagi pada Alkitab. Firman Tuhan sangat menjelaskan dan memberitahukan kepada kita bahwa Roh Allah adalah sumbernya. Bezalel adalah orang yang dipilih Tuhan, dipenuhi Tuhan dengan Roh Allah, sehingga dia bisa mengerjakan berbagai macam pekerjaan. Ya. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11 kita baca. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan, dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, perhatikan ini yang dibuat oleh Aholiab, ya. Yang pertama, kemah pertemuan, ya, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan, ya, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Saya ketika membaca ini, saya membalikkan ayat ini kepada kehidupan kita masa kini. Kalau kita melihat kehidupan masa kini, tukang kayu ya tukang kayu, tukang emas ya tukang emas, ya. Tukang batu-batu, pekerjaan membangun tembok, membangun apapun itu ada tukang sendiri. Bahkan penjahit pun sendiri. Beda dengan Aholiab yang ditunjuk Tuhan, yang diberikan Tuhan keahlian ke dalam kehidupannya, ya. Dia mengerjakan segala sesuatunya Tuhan perintahkan. Kita bisa lihat di ayat yang
7 sampai dengan ayat yang ke-11 menjelaskan tentang pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan Aholiab sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Secara manusia ini kayaknya, waduh, hebat banget Aholiab. Ya, kita bisa melihat berarti kualitas Aholiab dipercaya oleh Tuhan bahwa ini di luar dari ekspektasi seorang manusia, bisa mengerjakan berbagai macam pekerjaan, ya, yang mungkin bisa dikatakan di luar dari kemampuan dia. Tapi Tuhan yang memberikan kepada Aholiab kemampuan-kemampuan ini sehingga dia bisa mengerjakan mulai dari tukang kayu, tukang beton, tukang besi, sampai tukang emas, bahkan sampai kepada tukang parfum. Semua dipercayakan Aholiab. Semua dipercayakan kepada Aholiab. Tuhan memberikan dia kemampuan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita mengecilkan kuasa dan kemampuan Tuhan untuk membuat kita lebih baik lagi. Kita perlu paham, kita perlu melihat ini, bahwa Tuhan itu sumber kreativitas, bahwa Tuhan itu sumber dari segala-galanya, bahwa Tuhan itu nggak bisa dibatasi oleh akal dan pikiran kita manusia. Kalau Tuhan, misalnya saya sebagai seorang hamba Tuhan, kalau Tuhan bilang saya bisa membuat mobil, saya bisa buat mobil. Kalau Tuhan memberikan saya kemampuan untuk membuat motor, saya bisa buat motor. Ya. Tapi semua itu kembali kepada rencana Tuhan yang awal, kembali kepada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ya, Tuhan bukan memilih orang yang sembarangan. Tuhan gak memilih orang yang sembarangan. Tuhan sudah menetapkan orang-orang ini untuk dipakai untuk mengerjakan rencana Tuhan untuk bagi bangsa Israel pada saat itu. Ya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan membatasi kuasa Tuhan. Musa bisa membelah lautan, Yosua bisa membelah sungai Yordan. Ya. Semuanya Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, asalkan kita berharap kepada Tuhan. Ini kuncinya, berharap kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah. Mengikut Tuhan jangan setengah-setengah. Memahami kehendak Tuhan jangan setengah-setengah. Pahami dengan sepenuhnya. Ya. Maka dari itu, dalam Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 11 menjelaskan dua pribadi yang ditunjuk Tuhan, ya, Bezalel dan Aholiab, untuk mengerjakan setiap rancangan yang Tuhan sudah berikan kepada Musa di atas Gunung Sinai pada saat itu. Bezalel dan Aholiab adalah orang biasa, manusia biasa, tapi dipakai Tuhan secara luar biasa untuk mengerjakan rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan saya pun sama orang biasa. Tapi kita mau dipenuhi oleh Roh Allah, kita mau dipenuhi dengan hikmat daripada Tuhan untuk mengerjakan rencana Allah di tengah dunia ini, di masa modern ini. Ya. Jangan batasi kuasa Tuhan. Jangan batasi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita masuk ke ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17, ya. Peringatan untuk menguduskan hari Sabat. Ya. Ketika kita berbicara hari Sabat, dalam perjanjian lama memang pada saat Tuhan memerintahkan Musa untuk menguduskan hari Sabat, karena di hari ke-7 atau hari Sabat Tuhan beristirahat dari segala penciptaan yang dia kerjakan, ya. Maka dari itu Tuhan menginginkan hari Sabat dikuduskan, ya. Kita beribadah kepada Tuhan, gitu ya, mengucap syukur kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Itu yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, menguduskan hari Sabat. Tapi di perjanjian baru, gitu ya, di perjanjian baru ketika hari Sabat, gitu ya, Tuhan Yesus pun tetap melayani, gitu ya, tetap menyembuhkan orang, tetap membuat mujizat-mujizat yang pada saat itu akhirnya dijadikan alasan oleh para ahli-ahli Taurat untuk menyerang Yesus, gitu ya, karena melayani di hari Sabat. Begini, saya ingin memberitahukan kepada kita bahwa hari Sabat
atau mungkin yang kita kenal sekarang dengan hari Minggu gitu, hari peristirahatan, sangat sangat perlu kita hargai hari Minggu ini, hari dimana kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita melayani Tuhan, kita melakukan segala sesuatu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, entah kita menyenangkan keluarga kita, entah kita melayani kemana, entah kita datang ke gereja untuk beribadah bersama-sama. Ya, fokuskan hari Minggu, berikanlah hari Minggu ini untuk keluarga kita, untuk Tuhan, untuk pelayanan kita. Ya, bagi saya secara pribadi. Tapi tidak ada yang menutupi bahwa kalau ingin bekerja ya silahkan gitu ya. Tapi bagi saya sebagai seorang hamba Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara yang begitu sibuk di luar sana gitu ya, yang menjadi pengusaha, menjadi pekerja, ataupun yang apapun itu di luar sana, yang mungkin selama 1 minggu Senin sampai Sabtu menyita waktunya Bapak Ibu Saudara di luar sana, mari di hari Minggu kita kuduskan, kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, berikan waktu untuk melayani Tuhan. Ya. Ketika kita melayani keluarga kita, itu kita sedang melayani Tuhan. Ya. Keluarga adalah pribadi-pribadi yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita. Ya. Khususnya kepala keluarga, ya. Khususnya kepala keluarga yang begitu sibuk di luar sana, khususnya orang tua dan anak yang begitu sibuk di luar sana. Ya. Jadi di pasal 12 sampai dengan pasal yang ke-17 ini menjelaskan itu, ya, bahwa hari pertama sampai hari ke-6 Tuhan sudah mengerjakan semuanya gitu ya. Maka di ayat yang ke-17, antara aku dan orang Israel maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Hari pertama sampai hari yang ke-6 Tuhan menciptakan semuanya, langit bumi, bahkan kita manusia. Hari yang ke-7 luangkan waktu kita bersama dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati suara Tuhan, menikmati apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, layani keluarga kita, layani saudara kita, layani orang-orang mungkin di sekitar kita ada yang butuh dilayani, layanilah mereka. Ya. Ketika kita melayani mereka, kita sedang melayani Tuhan Raja di atas segala raja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, sulit memang gitu ya, karena kita memang membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari, ya. Kita membutuhkan segala sesuatunya untuk kehidupan sehari-hari, ya. Tapi satu hal yang saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita orang yang berharap dan percaya kepada Dia. Ya, Tuhan akan menyiapkan segala sesuatu ketika kita mendahulukan Tuhan, menjadikan Tuhan prioritas nomor 1 dalam hidup kita. Maka nggak akan ada kekurangan, maka nggak akan ada rasa tidak nyaman gitu ya. Dalam segala sesuatu, dalam segala kondisi apapun yang akan kita alami, ketika kita mengandalkan Tuhan dan memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, kita tahu bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun ada hal-hal mungkin nantinya yang membuat kita rasanya kok begini ya Tuhan, kenapa begini ya Tuhan. Tapi di tengah keterpurukan kita itu, kita bisa mengatakan terima kasih Tuhan buat kebaikan. Terima kasih Tuhan buat segala hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Ya. Prioritaskan Tuhan, jadikan Tuhan nomor 1 dalam kehidupan kita, ya. Maka kita akan melihat kebaikan Tuhan tidak akan pernah ada habisnya dalam setiap kehidupan kita, ya. Bapak Ibu Saudara, melanjut ke ayat yang ke-18 dari pasal 31, Musa menerima kedua loh hukum itu, ya. Tuhan memberikan kepada Musa. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Ya, jadi firman Tuhan ini di pasal 31 ini adalah pasal penutup dari apa yang sudah Tuhan sampaikan kepada Musa. Ya, pasal 31 adalah penutup dari perkataan Tuhan kepada Musa
hukum-hukum yang Tuhan sudah berikan kepada Musa, ya. Jadi setelah Tuhan menyampaikan tentang hari Sabat, untuk menghargai hari Sabat, Tuhan menyerahkan kedua loh batu itu yang berisi 10 hukum Taurat dan aturan-aturan Tuhan kepada Musa, dan setelah itu Musa turun, ya, dari Gunung Sinai. Ini adalah hal-hal yang kita perlu pahami dan kita pelajari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama tadi, Allah sumber kreativitas, ya, Allah sumber dari segala-galanya. Berharaplah kepada Tuhan, penuhi hidup kita dengan roh Allah, maka kita akan melihat kemuliaan Allah, kita akan melihat kreativitas Allah terus dibukakan dalam setiap kehidupan kita, ya. Yang kedua, perhatikanlah keluarga kita, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, gitu ya. Persiapkan satu hari, di hari yang ke-7, hari Sabat itu, untuk kita melayani Tuhan, untuk kita bekerja untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah firman ini boleh menjadi sebuah pembaharuan dalam hidup kita, dalam kita memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah firman ini boleh menguatkan kita dan mengingatkan kita selalu bahwa ada Allah, sumber dari segala-galanya yang ada dalam setiap kehidupan kita orang yang percaya kepadanya, ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat kebaikan-Mu, kasih setiamu dalam hidup ini. Begitu banyak hal yang Tuhan ingin sampaikan dalam kehidupan kami. Begitu luas firman-Mu ini Tuhan, yang Tuhan ingin sampaikan dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa apapun yang hamba-Mu sudah sampaikan ini Bapa, Tuhan yang menyempurnakan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Bapa. Ajar kami untuk terus mengandalkan Tuhan. Ajar kami untuk terus dipenuhi oleh Roh Allah Bapa. Karena kami tahu Engkau adalah sumber segala sesuatu. Kau adalah sumber segala-galanya Bapa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat segalanya Bapa. Ajar kami untuk memprioritaskan Tuhan, untuk menjadi nomor 1 dalam setiap kehidupan kami Bapa. Sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan, ditinggikan, dan diagungkan melalui setiap kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Bapa buat kasih setiamu dan kebaikan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.